Sudah siap, Bu Desi? Siapa? Iya. Assalamualaikum, Bu Desi. Waalaikumsalam, Pak Wahyu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bu Desi? Alhamdulillah sehat. Pak Wahyu sendiri gimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu Desi. Tambah gemuk ya saya ya. Masya Seger Allah. berarti. Ah, ah. Jadi begini, Bu Desi. Sebelum coaching dilakukan, saya akan ngobrol dulu nih dengan Bu Desi ya. Yang pertama, kita diskusikan terlebih dahulu rubrik penilaian kita pada hari ini, Bu Desi. Yang pertama, Ya, Pak. coaching dan coachi akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Iya. A, buah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum. Yang kedua, kemudian bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi dan bagaimana coachi merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Yang ketiga, jangan lupa yang ada pada prinsip coaching, diantaranya kemitraan dan memaksimalkan potensi. Itu Bu Desi ya. Pak. Terus pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Desi kembangkan nih? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan tuh yang pertama presence, Pak, kehadiran penuh. Oh ya, Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Kemudian ah yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. luar biasa. Berarti ada tiga ya, present, Ya, terus Pak. mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa. Terus yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Jadi, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, Pak, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Selanjutnya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Desi inginkan dalam proses coaching kali ini, Bu? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya, Pak, ataupun menemukan langkah-langkah apa saja sih untuk mengatasi permasalahan yang dimiliki oleh coach. Oke, baik, Bu Desi, luar biasa. Demikian partisipasi yang kita laksanakan. Silakan Bu Desi melakukan coaching bersama Bu Endri. Selamat melakukan, Bu ya. Saya akan mengawasi. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Gimana, Bu? Oke. Assalamualaikum Bu Endri. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Wah, kita bisa nggak Bu ngobrol sebentar? Apa nih yang mau kita obrolkan pada hari ini? Gini Bu, saya tuh sebenarnya banyak sekali yang ingin diobrolkan sama Ibu. Jadi terkait ini Bu, saya kan menghadapi kegiatan CGP dan sedangkan yang sedang berlangsung saat ini Bu, saya juga menghadapi PPG Bu. Jadi dengan berbagai tugas yang selalu dikejar dengan deadline, belum lagi tugas di sekolah yang begitu banyak. Dan itu sangat luar biasa, Bu, ditambah lagi dengan pekerjaan rumah. Jadi perasaan itu sangat-sangat banyak sekali kendala yang harus saya hadapi ketika saya harus menyelesaikan tugas di LMS yang semuanya punya due date yang harus segera diselesaikan tagihan-tagihannya. Jadi saya sampai bingung nih Bu, bagaimana membagi waktunya, mau yang mana dulu yang harus saya kerjakan dulu. Jadi intinya Bu Endri ini bingung dalam membagi waktu antara tugas mana dulu nih yang harus dikerjakan karena ada CGP, ada PPG, ada dari sekolah dan tugas di rumah gitu ya Bu ya? Iya Bu Desi, jadi sedangkan semua tugas itu memang harus diselesaikan, jadi dalam waktu yang bersamaan gitu Bu Desi. Oh iya, oke oke.
Waktu kita nggak lama nih Bu untuk ngobrol. Jadi kira-kira apa nih yang ingin Bu Endri dapatkan dari obrolan kita pada hari ini? eh saya pengen bisa menyelesaikan semua tugas yang memang harus saya kerjakan dan saya selesaikan dengan baik, Bu Desi, dengan harapan semua dapat terselesaikan dengan waktu yang tepat dan saya tidak kebingungan dalam membagi waktunya. Oke. Apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan semua tugas tersebut dengan tepat waktu mungkin? Iya, Bu Desi. Maksudnya biar saya itu jadi lega karena semua tugas dapat terselesaikan dengan baik tanpa bingung membagi waktu lagi, Bu Desi. Oke. Kalau menurut Bu Endri sendiri nih, tugas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yang memang waktunya hanya sebentar untuk menyelesaikannya? Sebenarnya tugas yang paling deadline itu mengerjakan tugas di LMS, Bu. Karena di LMS itu kan ada rentang waktunya nih yang dibatasi. Sedangkan tugas dari sekolah masih bisa sih dikerjakan di rumah sembari menyelesaikan pekerjaan di rumah, Bu. Oke, jadi tugas yang waktunya ada deadline-nya ketika mengerjakan itu ada di LMS ya, Bu. Iya, Bu. Kemudian, sedangkan tugas lain masih bisa dikerjakan di sela-sela waktu lain, artinya masih bisa sedikit santai lah ya, Bu ya. Iya, iya, Bu. Benar. Nah, Bu Endri, melihat hal tersebut, menurut Bu Endri, jika apa yang dialami sekarang itu di level kita bilang 10, kira-kira kondisi tersebut menurut Bu Endri ada di level berapa? Hmm, iya, kalau menurut saya beragam sih Bu Desi. Ada yang di level 5, level 6, atau juga level 7. Tergantung dari banyaknya tugas dan bobot tugas yang harus saya kerjakan. Ya, jadi eh, berarti beragam ya Bu Endri ya, sesuai dengan tugas yang dihadapi. Iya, benar banget Bu Desi. Nah, kalau misal nih sekarang dilihat ada di level 5, Bu Endri sendiri kalau sudah di level 10 pasti akan kebingungan dalam membagi waktunya. Kemudian kalau Bu Endri sendiri lihat maunya level tertinggi dalam hal ini di angka berapa, Bu? Dengan kondisi seperti ini dan berbagai pertimbangan, sudah di angka 7 itu sudah paling tinggi, Bu. Hmm, Menurut Bu Endri, ketika berada di angka 7 tersebut nih, bagaimana cara Bu Endri dalam menghadapinya? Sebenarnya ini sih yang sedang saya pikirkan ya Bu, supaya saya bisa menyelesaikan semua tugas itu dengan baik dan tepat waktu, tanpa harus bingung dalam membagi waktu lagi, Bu. Oke, bagaimana seharusnya Bu Endri melihat kondisi ini dan dalam menyikapinya? Kemungkinan hal apa yang dapat Bu Endri lakukan? Seharusnya sih saya bisa ya Bu, misal nih dengan cara satu persatu saya kerjakan dulu tugas yang memang waktunya mepet banget, kemudian mengerjakan tugas lain. Jika bisa dikerjakan secara bersamaan, mungkin akan seperti itu Bu Desi. Oke, yang mana Bu yang paling mungkin untuk dikerjakan secara bersamaan, misal dalam waktu dekat ini? Ini Bu, kalau dilihat dari tugas-tugas ya Bu, mungkin yang dikerjakan yang pertama itu mengerjakan tugas di LMS, baik itu CGP-nya ataupun PPG-nya, karena keduanya sama-sama pentingnya ya Bu, karena sama-sama di LMS dan memiliki due date-nya, rentang waktu yang ditentukan seperti itu Bu. Oke, kapan Bu kira-kira dapat dilaksanakan? eh Contohnya sekarang nih Bu, saya juga bersamaan nih kan dengan tugas PPG, tapi karena ada senggang di PPG, makanya saya mengerjakan dulu tugas CGP-nya seperti itu. Setelah setelah ini nih sudah setelah ketemu Bu Desi, saya akan langsung mencoba untuk menerapkannya Bu. Oke, baiklah Bu Endri, kita sudah ngobrol
agak lama nih, waktu kita juga nggak banyak. Jadi, apa yang Ibu dapatkan dari sesi kita ngobrol pada hari ini? Di awal ngobrol tadi saya merasa kebingungan, Bu, masih bingung gitu bagaimana sih cara ngatur waktunya. Dan di akhir ini saya sudah tahu lah setidaknya apa dulu nih yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Oke, kalau begitu, Bu, saya tunggu kabar baiknya nih, Bu Endri, setelah menerapkan. Ya, sudah kalau begitu ya, Bu. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Oke, Bu Desi, terima kasih Bu Desi eh, atas waktu untuk ngobrol dengan saya pagi ini. Terima kasih Oke, Bu Desi. sama-sama, Bu Endri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam, Pak Wahyu. Luar biasa Bu Desi sudah melakukan coaching dengan Bu Endri tadi ya. Iya, Pak. Sebelum penutupan, saya akan bertanya beberapa hal nih pasca observasi. Pertanyaan yang pertama, Bu, Ya, apa Pak. saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching? Jadi saya tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Endri. Kemudian dalam coaching saya ini saya sudah melakukan dengan alur Tirta. Dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci, menemukan solusi untuk permasalahannya, Pak. Baik, luar biasa ya, Bu. Saya sebagai observer akan menyampaikan hasil observasi tadi selama coaching. Coaching antara Bu Desi dan Bu Endri sudah berjalan dengan baik dan juga proses alur titanya juga pun sudah sesuai. Bu Desi juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Koci sehingga Koci dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga sudah sesuai dengan kompetensi coaching. Pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah ingin memahami lagi Pak prosesnya sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi dari hari ini. Luar biasa Bu Desi. Ya, semoga kedepannya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Nimba, Demikian observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Terima Pak Wahyu. terima Waalaikumsalam kasih Bu warahmatullahi Desi. wabarakatuh. Sehat terus.